Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk memulaikan, mari kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih khusus pada hari ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan keseharian kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Markus 3 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Di bawah judul perikop Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sekian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, tindakan Yesus baik dalam melakukan mujizat dan hal-hal yang diperbuatnya tidak dapat terselami. Dan ini yang menarik banyak perhatian dari orang-orang. Dalam perikop sebelumnya, Markus 3 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-30, karena pengajaran-pengajaran Yesus ini membuat sebagian orang, terutama ahli-ahli Taurat, menyebut Yesus kerasukan setan. Tidak hanya itu, keluarga dari Yesus juga menganggap Yesus sudah tidak waras, karena sesuatu yang dilakukan Yesus tidak dapat mereka pahami. Dan di dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35, ketika keluarga Yesus datang, orang-orang berkata,
ibu dan saudaramu ingin menemui engkau. Dan pada saat itu, Yesus menjawab dengan konsep yang berbeda, bahwa ia bukan hanya milik keluarga saudaranya, melainkan secara rohani, siapa yang melakukan kehendak Allah merupakan saudara. Itu berarti semua orang yang melakukan kehendak Allah merupakan bagian dari keluarga Yesus. Pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam tradisi Yunani, keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan untuk melindungi seseorang. Di sini Yesus menekankan bahwa Yesus adalah keluarga atau saudara bagi semua orang yang melakukan kehendak Allah. Keterbukaan pribadi Yesus bagi setiap orang yang melakukan kehendak-Nya dan datang kepada Allah. Saudara-saudara, melakukan kehendak Allah dengan percaya mengenal Yesus dan ajarannya melalui firman Tuhan. Memang jika kita melihat semakin berusaha ingin mendekatkan diri pada Allah, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Khususnya bagi kaum muda, pertentangan dan resiko dari lingkungan pasti akan dihadapi. Seperti ada yang akan menganggap kita seperti soalim, serta masih banyak pertentangan yang akan kita hadapi. Dari pertentangan ini, kadang ada yang merasa minder karena lingkungan yang secara tidak langsung seakan tidak mendukung perubahan atas dirinya. Lalu sejauh ini bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pasti jika kita melakukan kehendak Allah, kita merupakan bagian keluarga darinya. Layaknya keluarga, pasti kita akan terus merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bahkan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melewati pertentangan-pertentangan itu. Terpujilah nama Kristus. Amin. Setelah kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk kita bisa mampu melakukan semua apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh ditaburkan. Kami mengucap syukur karena setiap hari, setiap saat kami boleh merasakan selalu anugerah Tuhan, terutama bagi setiap nafas kehidupan yang kami rasakan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan, boleh menjadi bekal, boleh menjadi landasan bagi kami selaku orang percaya, khususnya bagi pemuda-pemuda ya Tuhan, dalam melakukan segenap aktivitas kami. Ya Tuhan, mampukan kami kiranya melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk lagu akhir kita menyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
Dengan berakhirnya lagu tadi diucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.